Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zaizam Freser. Ini ada lagi servisan baru masuk ya. Ini Vivo Y02. Kebetulan infonya dari user handphone ini sudah dicoba ganti LCD namun layarnya tidak tampil dan itu ada getarnya. User sudah bawa ke servis lain ya, tempat lain. Namun tidak dan juga dan sudah coba ganti LCD, infonya seperti itu. Dan itu tidak ada tampilan. Di sini saya akan coba terlebih dahulu. Saya akan tes terlebih dahulu menggunakan LCD baru. Ini LCD baru ya teman-teman. Handphone ini itu infonya habis masuk air kemudian mati ya teman-teman. Oke, ini saya tekan power. Nah, ini ada getar ya. Ini ada getarnya namun tampilan layar tidak tampil sama sekali. Ini hitam ya teman-teman, dan tidak ada indikasi tampilan layar sama sekali. Oke. Dan untuk mengatasi permasalahan ini kita akan bongkar terlebih dahulu handphone ini ya. Dan kita akan ukur dulu tegangannya. Di sini saya akan buka Borneo skematik dan kita akan tracking jalurnya. Di sini untuk kasus lampunya gelap atau LCD tidak tampil, itu biasanya terjadi pada blok lampu atau di LCD di bagian, dan kita terfokus pada blok nih. Saya buka skema dan ini brandnya pilih Vivo dan cari tipe Vivo Y02. Ini dia Y02. Masuk pada bagian hardware solution, dia ada dua di sini ya. Kita masuk ke LCD light-nya terlebih dahulu. Dan untuk LCD light ini saya buka juga bagian konektornya. Jadi ada hambatan di konektor ya. Ini kita buka. Dan kalau LCD light itu ada 3 jalur biasanya, kalau pin biasanya 4 ya teman-teman. Nah ini dia, ini hambatan yang dihasilkan oleh LCD, hambatan dari LCD ya. Nanti akan kelihatan hambatannya berapa. Oke, ini dia ya, untuk IC lampu jalurnya ini yang 3 jalur ini ya. 3 jalur ini menuju ke blok IC lampu dan itu jalurnya adalah LCM jalur LEDA ya. Jalur CABC dan VSIS. Biasanya kalau di brand MediaTek itu PPH PWR ya teman-teman. Ini VSIS. Kalau di Speedroom ini VSIS. Dan dia sama saja sih. Dan ini ya untuk hambatannya pada jalur ini, hambatan pada jalur LCM LEDA itu 0,6 menurut Borneo skematik, dan LCM LED-K-nya itu mendekati ground ya. Itu tadi dan yang satu lagi itu tadi 0,5 ya teman-teman. Jadi durasi agak saya percepat mengingat waktu juga ya. Oke, ini kita masuk ke pengukuran terlebih dahulu. Di sini saya akan tampilkan juga tangkapan layarnya. Kita akan fokus ke 4 pin yang tadi. 4 pin tadi yang di ujung ya teman-teman. Kita coba ukur berapa hambatannya. Kalau dari menurut Borneo skematik tadi itu jalur yang akan kita ukur ini di bagian ujung ya, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Ini siapkan multimeter, set multimeter ke mode dioda. Nih saya set ke mode dioda dan lakukan pengukurannya teman-teman. Untuk kabel merah letakkan di ke ground dan kabel hitam kita tracking. Oke, ini kita coba ukur. Nah ini dia emang tadi jalurnya mendekati short ya, 0,02 tadinya, berarti normal. Nah ini OL nih. Dan yang satunya lagi, ini OL ya. Jalur ini OL, kemungkinan jalur ini putus jalur. Coba kita ukur di bagian pin yang bawah ini, tetap OL ya teman-teman. Jadi saya dapat kesimpulan satu jalur pinnya OL. Sementara yang satu laginya itu ada hambatan. OL ini biasanya terjadi putus jalur ya teman-teman. Untuk mengatasi putus jalur seperti ini, kita menuju dulu ke blok kalengnya. Kita bongkar bagian blok dari IC lampunya ya teman-teman. Dari blok IC lampu itu kita harus memotong kaleng atau membongkar kalengnya. Di sini saya bongkar dulu dari handphonenya dan saya pisahkan dulu. Dan kita akan lakukan pemotongan kaleng atau melepaskan kaleng juga bisa ya. Di sini saya akan fokus pada blok IC lampu dan saya akan potong bagian blok IC lampunya ini ya teman-teman. Oke, ini saya bor ya. Saya bor dan saya potong jalurnya ini durasi saya percepat. Ini saya fokus untuk mengambil jalur lampunya saja, blok IC lampunya saja.
Di sini saya akan memotong sesuai IC lampu ya teman-teman. Sebenarnya ini bisa juga dibongkar kalinya ya. Nah, di sini saya lebih memilih untuk memotong blok yang bermasalah. Jadi saya fokuskan untuk memotong blok IC lampu. Untuk melakukan hal seperti ini hati-hati, jangan terlalu ditekuk mata bornya, nanti khawatirnya mengenai resistor. Oke, ini ada satu resistor yang kena ya. Saya tambahkan sedikit lagi, takutnya tadi tidak ada ruang nantinya untuk kita melakukan pengukuran. Jadi saya sedikit tambahkan lebarnya. Ini resistornya agak tergores ya, apakah biasanya kalau kita terkena seperti ini resistornya akan short ya teman-teman. Jadi hati-hati saat melakukan menggerinda seperti ini, membor seperti ini ya. Jadi takutnya mengenai resistor, biasanya kapasitor itu akan short biasanya. Kalau dia kapasitornya terluka, biasanya dia akan short. Oke, coba saya ukur, dan ini hambatannya masih normal. Dan ini jalur yang tadi ya, jalur yang tadi putus. Coba ini OL, ini masih OL di pin konektornya, dan di sini OL, dan di R ini OL ya di bagian resistor, dan di kapasitor di resistor ini coba saya ukur ulang. Untuk di bagian kapasitor ini OL, dia terhubung ya. Yang di sini tidak terhubung. Jadi antara resistor di bawah kapasitor itu tidak terhubung, jadi putus jalur. Nih teman-teman perhatikan, ini R-nya hitam ya, menghitam, kemungkinan R ini bermasalah. Nah, jadi saya akan lakukan cetak pasang dulu di bagian R yang hitam ini hangus kayaknya. Ini saya kasih plug, dan saya akan lakukan pelepasan terlebih dahulu. Nanti saya akan rapikan ulang dan pasangkan ulang resistor ini, atau langsung diganti juga tidak masalah ya teman-teman. Sebenarnya ini di jumper pun tidak ada masalah, ini aman biasanya. Namun di sini saya memilih untuk mengganti saja ya, karena banyak partnya juga. Oke, ini saya akan lepaskan terlebih dahulu resistor ini. Oke, saya blower. Untuk settingan blower saya set di 350 ya, angin di 60, blower quick 861 dW. Ini kita pastikan dulu timahnya mencair, dan kita blower secara hati-hati ya teman-teman. Saya tambahkan sedikit timah cair sambil saya blower, dan saya jepit dengan pinset untuk menarik. Oke, kita panaskan dan kita blower, hati-hati ya, jangan terlalu dipaksa, dan biar timahnya mendidih dulu baru kita angkat resistornya ini. Ini hangus ya kayaknya, jadi bisa jadi ini permasalahannya. Saya akan ganti saja resistornya ini. Oke, nih coba kita lihat di sini, atau coba dipasang dulu ya, ada baiknya coba dipasang dulu. Oke, ini saya rapikan pinnya dan saya pasang kembali resistor yang tadi ya. Jangan lupa kalau seandainya masih keras, bisa teman-teman tambah timah cair lagi pada pinnya ini, atau dibersihkan dulu juga tidak masalah ya. Nanti setelah dibersih baru kita kasih timah cair ya. Oke, ini saya rapikan dulu dan saya buang dulu sisa pinnya ini, timah lama ini, dan ini hanya sedikit pembuangan ya. Lanjut saya kasih timah cair di sini. Saya kasih timah cair, kemudian saya solder, dan pastikan ada gumpalan, dan baru kita pasang resistor tadi. Biasanya kalau kita perhatikan dari hasil pengukuran tadi, dia terhubung ya. Harusnya resistor ini tidak putus jalur dan dia aman ya teman-teman. Ini ada pinnya, kita perbaiki dulu. Ada timahnya ya, ini ada timah dan kita perbaiki. Lanjut kita pasang ulang. Oke, ini saya pasang ulang, dan pastikan resistor ini terlumuri oleh timah ya, dia menyatu dengan sempurna. Ini posisikan dulu. Untuk proses memposisikan ini agak susah ya teman-teman, karena terhalang oleh IC lampu yang di sampingnya dan resistor. Di sini saya blower dan saya dorong saja menggunakan pinset ya, sambil saya presisikan, dan ini saya rasa sudah. Lanjut kita akan lakukan pengukuran ya. Kita ukur ulang apakah dia sudah terhubung. Oke, saya keringkan dulu nih. Ini saya buang dulu kotorannya dan plug. Lanjut kita ukur. Oke, kita ukur ya. Kita ukur lagi dari konektor fleksibel hingga ke jalur resistor yang kita ganti, kita rehout tadi ya teman-teman, yang kita ACP tadi. Ini pinnya, pin yang paling ujung.
dan kita ukur ke ya. Ternyata masih OL ya teman-teman, masih putus jalur. Coba saya ukur satu kali lagi, dan di sini masih putus jalur, masih putus ya. Ini ada hambatan, ini putus, ini tidak terhubung ya teman-teman. Dia menuju resistor dan dioda di bawahnya ini. Nah ini terhubung, coba ini juga terhubung. Jadi dari R ke kapasitor dekat dioda itu tidak terhubung, bisa jadi karena solderan atau bisa jadi IC resistor ini minta ganti. Untuk stepnya saya akan lakukan pergantian saja untuk resistor ini karena kondisinya juga sudah hitam ya. Jadi saya khawatirnya ketika kita tetap menggunakan ini, dia tidak terhubung dengan boardnya saat kita lakukan penyolderan ya, pembloweran. Di sini saya ambil dari resistor dari handphone Oppo A15 dari jalur yang sama ya teman-teman. Saya ambil dari jalur yang sama dan resistor yang jalur yang sama ini. Nah ini dia, saya akan ambil dari resistor ini ya, dan saya ukur resistor ini aman. Lanjut kita lepaskan resistornya dan kita pasang ke mesin yang tadi. Oke, ini kita kasih flak terlebih dahulu. Lanjut kita panaskan dan kita blower. Kita pastikan tidak merusak resistornya. Kita blower dan kita pastikan timah mendidih, baru kita angkat ya teman-teman. Karena kita akan menggunakan resistor ini untuk sebagai pengganti resistor yang tadi. Ya, ini saya pindahkan dan saya akan lepaskan resistor yang tadi dan saya pasang resistor dari Oppo A15 ini. Apakah bisa berfungsi nantinya atau tidak ya teman-teman. Ini akan kita blower dulu dan kita lepaskan. Kalau ini lebih mudah lepas dari yang di awal tadi ya, karena sudah kita repair tadinya, sudah kita cetak ulang. Oke, ini kita akan pasang dari resistor yang tadi kita ambil dari handphone Oppo A15 tadi. Coba di sini saya ukur dulu apakah terhubung. Dia terhubung ke kapasitor yang menuju dioda ya. Coba kita pasang yang ini. Dan kita pasang, nanti akan kita tes. Ini agak pendek ya. Jadi kalau kepanjangannya beda dari tadi. Jadi tapi kita coba dulu lah. Kalau nggak mau nanti kita ganti yang sama ya, yang sama ukurannya. Coba dulu karena saya sudah terlanjur bongkar juga ya. Oke, ini saya pasangkan dan setelah terpasang ini ya, lanjut kita ukur ulang. Setelah ini terpasang dengan sempurna, kita ukur lagi pada pin yang dilewatinya apakah masih OL atau tidak. Coba di sini saya ukur dulu dan saya buang dulu sisa plaknya, saya bersihkan dulu ya teman-teman. Dan kita akan lakukan pengukuran pengukuran pada jalur yang tadi. Kita lihat apakah sudah ada hambatan atau dia masih OL seperti tadi. Kalau masih OL, nanti mau tidak mau kita harus jumper langsung ya teman-teman. Oke, ini sudah ada hambatan nih, dia sudah terhubung. Oke ya, ini sudah terhubung ya. Nah, oke, ini sudah ada hambatan 0,5 dan 0,3 itu sudah ada hambatan. Coba kita pasangkan terlebih dahulu kepada handphonenya apakah sudah normal atau tidak ya teman-teman. Oke, coba kita pasangkan. Ini terasa panas ya, ini panas. Ternyata di IC itu panas. Saat saya pasang baterai dia terasa panas ya teman-teman. Panas di, coba saya kasih ini cairan IPA dan nanti akan saya pasangkan ulang komponen mana yang bermasalah ya. Nah itu teman-teman perhatikan, itu panas. Coba pasang, bisa jadi dioda atau di resistor di samping dioda, intinya masih di jalur tadi kayaknya. Dan untuk memastikan yang bermasalah di mana, saya akan taburi roksin di sini ya teman-teman. Saya taburi roksin. Lanjut nih saya siapkan roksin dan saya lihat nantinya, kita perhatikan sama-sama
komponen mana yang bermasalah. Saat kita ukur tadi dia sudah normal ya teman-teman. Apakah karena imbas atau emang jalur ini yang bermasalah? Ini dia, ada dua komponen. Jadi resistor yang tadi kita ganti dan dioda di sebelah kapasitor. Dioda yang sebelahnya fisis dan itu yang bermasalah kayaknya. Oke, ini saya lepaskan ulang dan saya bongkar ulang ya. Coba kita ganti diodanya. Coba kita tes ganti ya. Ini teman-teman perhatikan jalurnya. Saya coba dulu untuk ganti diodanya ya teman-teman. Oke, saya lepaskan dulu dioda ini. Coba saya ukur. Nah, ini tidak ada short ya. Ini tidak ada short. Hambatannya pun normal nih. Maaf ya, Indo itu lupa juga untuk meletakkan ampermeternya. Dan di sini saya putuskan untuk mengganti dioda ini. Coba saya ganti dulu dan saya akan ambil dari Oppo A15 tadinya. Coba kita blower dan kita lepaskan dioda ini dan kita ganti ya. Kalau kita lihat dari hasil tadi dari pengecekan melalui Roxin tadi yang terbakar itu dioda ini ya teman-teman. Sebenarnya jarang dioda yang bermasalah yang kebakar ya. Tapi kenapa ini bisa, atau bisakah dioda ini putus jalur sehingga nilainya nilai fisis dan itunya terhubung ya teman-teman. Jadi bisa jadi saya akan coba ganti dulu menggunakan dioda ini. Kayaknya ini diodanya agak kepanjangan ya. Coba dulu lah saya pasang. Kalau seri IC-nya ini sama ya teman-teman. Kalau seri IC yang sama itu bisa kita ambil dari partnya biasanya. Tapi ini kepanjangan. Coba dulu lah kita pasang di sini. Ternyata emang agak susah ini memasangnya. Atau saya cari dari handphone yang sama aja ya HP-nya. Ini kalau saya pasang pun ini tidak akan nyatu biasanya. Oke, saya coba cari dioda yang hampir sama. Ini ada handphone Oppo Vivo Y12, apakah sama diodanya? Ternyata sama dengan Oppo A15 tadinya yang barusan kita bongkar ya. Coba cek di sini, ini Vivo Y27 mati total ya teman-teman. Ini ada barongsoknya. Coba saya cari di sini blok lampunya dan kita lihat di sini apakah diodanya sama nantinya. Untuk jalur lampu biasanya berdekatan dengan seri IC ya teman-teman. Nah ini dia, apakah di sini? Coba dibalik. Ini dibalik. Dan ini ternyata ini dia IC lampunya. Nah ini dia diodanya hampir sama ya teman-teman. Ini diodanya hampir sama ini. Saya akan coba pasang diganti dengan dioda dari handphone Vivo Y27 ini. Mudah-mudahan nanti bisa support dan tidak lagi short seperti tadi dan tidak lagi panas seperti tadi. Coba saya ambil ya. Saya ambil dari sini, ini dia. Teman-teman perhatikan di dekat kapasitor. Nah, ini diodanya. Dan kita akan pakai dioda ini dan kita pasangkan ke handphone Vivo Y02 tadi. Oke, lanjut kita pasangkan ke handphone Vivo Y02 tadinya. Dan ini ukurannya sudah sama ya teman-teman. Saya kasih flux sedikit, lanjut saya blower. Kalau dioda ini nggak bisa dibuang ya teman-teman, wajib ganti. Beda halnya dengan kapasitor. Kalau kapasitor bisa kita buang karena perannya kapasitor itu sebagai kamar ya teman-teman. Namun dioda ini perannya itu pembagi arus. Jadi teman-teman tidak bisa tanpa dioda. Kalau resistor itu kalau ini tidak ada hambatan itu biasanya bisa kita jemper. Kalau nilainya
besar, kita wajib ganti resistornya ya teman-teman. Sekalian ini resistornya saya ganti karena tadi resistor dari Oppo A15 tadinya itu agak kekecilan, takutnya nanti tidak sesuai ekspektasi, jadi sekalian saja saya ganti ya teman-teman. Oke, ini coba saya blur dan kita pasangkan ya. Setelah ini kita pasang dan kita ukur apakah hambatannya normal atau tidak. Buang dulu sisa, rapikan dulu sisa plug yang ada dan lanjut kita ke pengukuran. Coba kita ukur hambatan di resistor yang tadi kita ganti. Dan ini ya, ini mohon maaf tidak kelihatan. Ini 0,7. Ini 0,7. Malah itu ada tegangannya. Karena kena kaleng dari ground ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah tadi saya ukur hambatannya sudah normal, saya akan coba pasangkan lagi kepada handphonenya apakah masih sama panas lagi di bagian tadi atau tidak. Coba saya pasangkan dan coba saya pasangkan LCD dan ini ternyata masih panas ya teman-teman. Oke, ternyata masih panas. Coba di sini saya sudah siapkan LCD baru. Coba saya pasangkan LCD baru. Karena handphone ini historinya masuk air ya. Dan ini sudah tidak panas. Coba saya tekan power. Alhamdulillah tampil logo baterai kosong ya teman-teman. Jadi ini saya simpulkan permasalahan jalur tadi OL itu dikarenakan oleh LCD yang imbas LCD masuk air. Jadi jalur dari di blok LCD itu short atau grounding sehingga dia langsung ke isi lampu ya teman-teman. Jadi yang tadi dioda yang tadi itu panas itu hanya imbas dari LCD yang short ya teman-teman, karena gejala awal pada handphone ini masuk air. Jadi fix permasalahan dia memutus jalurnya sendiri ya teman-teman, karena terindikasi short pada jalur di LCD sehingga terjadilah putus jalur. Dan untuk alternatif memperbaikinya kita ganti, dan itu kerusakannya terjadi pada resistornya ya teman-teman. Tadinya bisa jadi karena panas jadi putus, tidak terhubung lagi keyboardnya. Dan tadi harusnya tidak masalah dengan Oppo A15 tadi ya, tetapi saya di sini lebih memilih mengganti dengan part yang sama besar, dan ini sentuhan sudah normal dan kasus kita down ya teman-teman. Jadi fix permasalahan LCD mati itu imbas dari layar tidak tampil, itu imbas dari LCD masuk air ya teman-teman. Karena history awal handphone ini masuk air, dan pada saat jalur ini sudah kita perbaiki terindikasi short di bagian yang di dioda tadi ya teman-teman. Setelah dioda kita ganti dengan ukuran yang sama, kita pasangkan. Ternyata saat kita pasangkan LCD, handphonenya masih panas di bagian blok yang tadi. Nah ini tetap panas ya teman-teman. Jadi fix yang ketika kita pasang LCD lama, fix jalurnya jadi short karena imbas shortnya di LCD ya teman-teman. Saat saya ganti LCD baru tadinya handphone tidak lagi panas di bagian blok IC lampunya, dan itu LCD tampil ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Di sini saya tidak melakukan pergantian karena saya menunggu usernya terlebih dahulu. Jadi itulah tadi perbaikannya, semoga membantu untuk teman-teman pemula. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.